Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahrani Fajrina, NPM 18110097. Di sini saya akan mempresentasikan tentang 7 pilar komunikasi bisnis. Yang pertama adalah pemahaman terhadap proses komunikasi. Seorang pemimpin dalam sebuah perusahaan harus dapat mengetahui bagaimana menempatkan sebagai seorang komunikator dalam misalnya menyampaikan kebijakan-kebijakan dalam perusahaan sehingga para karyawan dapat menerima kebijakan tersebut, atau dalam konteks eksternal menyampaikan maksud dan tujuannya dengan baik kepada para kliennya, baik melalui media ataupun berkomunikasi tatap muka secara langsung sehingga tercapailah kesepakatan bisnis antar kedua belah pihak yang saling menguntungkan. Dan seorang pemimpin yang memiliki kepribadian yang positif harus bisa mengolah dan menyusun pesan yang terarah, lalu bisa memahami lawan bicaranya atau komunikan dan mengetahui efek apakah yang akan ia terima terhadap apa yang telah ia sampaikan. Contohnya seperti pekerjaan yang dirumahkan karena adanya pandemi. Yang kedua, penggunaan pikiran atau good thinking. Komunikasi bisnis tidak selalu harus melalui komunikasi massa. Kadang-kadang bisa juga komunikasi persona atau komunikasi kelompok. Dalam komunikasi, sejak awal kita harus sudah berpikir, think before communicate. Good thinking permits good communication. Sebagai seorang pemimpin perusahaan atau sebagai komunikator, seorang pemimpin harus bisa mengontrol proses komunikasi dan feeling yang harus diarahkan agar sesuai dengan jalur yang telah ditentukan, sehingga sesuai dengan tujuan perusahaan yang telah ditetapkan. Setelah itu, seorang pemimpin harus bisa menciptakan logic and scientific thinking, lalu creative thinking. Contohnya yang biasanya melakukan evaluasi secara langsung, maka di era pandemi melakukan evaluasi secara online. Yang ketiga, memahami bahasa. Merupakan sistem dari signals dan simbol yang diperlukan untuk berpikir dan mentransfer pikiran dan perasaan. Bahasa yang dipergunakan dapat membentuk verbal dan non-verbal. Meskipun komunikasi dan bahasa bukan sinonim, namun proses komunikasi mustahil tanpa adanya bahasa. Seorang pemimpin perusahaan perlu memperhatikan bagaimana menyusun bahasa sedemikian rupa sehingga memudahkan, misalnya rekan bisnis atau komunikan untuk menerima pesan yang disampaikan. Yang paling penting adalah seorang pemimpin juga harus memahami bahasa rekan bisnisnya, karena kesalahan penggunaan bahasa dapat mengakibatkan kerugian bagi perusahaannya. Contohnya seperti misal di era pandemi, banyaknya yang belum memahami istilah PSBB atau pembatasan sosial berskala besar menjadi PPKM, pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. Yang keempat ada kejelasan pesan atau clearness. Pesan dalam komunikan bisnis haruslah merupakan pesan yang dapat diterima dengan baik dan jelas oleh komunikan. Oleh karena itu, Femimoin perusahaan sebagai komunikator yang mewakili perusahaan harus pandai menggunakan kalimat-kalimat yang pendek, singkat, dan gamblang, karena kata-kata yang panjang dan berbelit-belit dapat menimbulkan persepsi yang berbeda antara komunikator dan komunikan. Contohnya seperti di era pandemi, misalnya imbauan agar masyarakat memakai masker di tempat umum yang jika dilanggar bakal dikenai sanksi berupa teguran hingga dipaksa pulang. Yang selanjutnya adalah persuasi atau persuasiveness, adalah merupakan kebutuhan dasar dari komunikan bisnis yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin perusahaan. Komunikasi persuasif, pesannya harus dipersiapkan dengan satu, seleksi bahan-bahan emosional. Yang kedua, penggunaan bahasa yang menyentuh emosi. Yang ketiga, moving the feeling, dan seringkali justru jauh dari logika. Contohnya seperti di era pandemi ini, kita lebih menghindari bahasa yang dapat menyinggung orang lain, seperti memberitahu secara halus. Selanjutnya adalah kelengkapan pesan atau completeness. Sebagai seorang pemimpin perusahaan yang memiliki kredibilitas tinggi, maka sampaikanlah pesan secara utuh dan lengkap, karena akan berdampak bagi seorang komunikator dalam dunia bisnis. Jika
Jika ia menyembunyikan sesuatu dari komunikannya, kelengkapan diperlukan agar komunikasi clear dan efektif. Dengan perkembangan teknologi, komunikasi dan komputer data dapat semakin banyak terkumpul dan didapatkan. Jangan menahan dan menyembunyikan data atau essential information sebab akan merusak seluruh communication network. Contohnya seperti misal di era pandemi menyampaikan pesan berupa bantuan dari pemerintah tanpa dikurang-kurangi. Selanjutnya adalah keinginan baik atau itikat baik atau goodwill. Sebagai seorang pemimpin perusahaan harus memiliki strategi pemasaran. Jitu, yaitu social market, adalah sesuatu yang sangat penting untuk diperhatikan. Dalam pengertian ini, yang seorang pemimpin perusahaan tersebut hadapi bukan hanya sekedar manusia, namun juga seluruh masyarakat yang memiliki nilai norma, prasangka, dan lain-lain sebagainya di mana kita harapkan bagian daripadanya. Suatu perusahaan apapun yang ditawarkannya haruslah diiringi dengan niat baik terhadap konsumennya, seperti bertanggung jawab dan tidak boleh merugikan masyarakat. Komunikasi bisnis adalah network atau jejaring. Jika jelek, maka akan mempengaruhi keberadaan perusahaan dalam masyarakat. Contohnya, misalkan di era pandemi ini jarang sekali orang yang keluar rumah, bahkan untuk kebutuhannya sehari-hari saja serba online. Maka dari itu, para pengusaha mengubah strategi marketing mereka dengan memanfaatkan media sosial karena di zaman pandemi ini semua serba online atau digital. Jadi kesimpulannya, faktor psikologi seorang pemimpin perusahaan menyangkut aspek kepribadian, penampilan fisik, reputasi, dan kematangan diri. Semua unsur ini berkaitan bukan hanya bagi pesona-pesona dalam perusahaan, tetapi juga bagi perusahaan itu sendiri. Seseorang pemimpin perusahaan yang punya kepribadian yang bagus dengan penampilan yang baik akan lebih reliable atau dipercaya oleh lingkungannya. Hal tersebut akan sangat berpengaruh terhadap efektivitas komunikasi bisnis. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.